Sejak kapan nilai emas tinggi di Indonesia? Mari kita tanya AI. Tepat nggak ya jawaban AI? Kita verifikasi ke tim riset historia.id. Poin 1, sebetulnya emas di masa kuno itu tidak hanya digunakan atau dimanfaatkan untuk barang-barang yang bernilai tinggi ataupun secara spiritual. Karena dalam catatan Tommy Pires tahun 1513 yang berjudul Summa Oriental, di Pulau Jawa ketersediaan emas itu sangat berlimpah, bahkan kualitasnya baik. Tapi harganya sangat rendah. Itulah mengapa dia melihat para raja-raja di Jawa dan juga para pengawalnya memanfaatkan emas untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk senjata, yaitu keris, pedang, dan sebagainya. Begitupun juga untuk alat-alat rumah tangga, alat memasak, piring, sendok, dan sebagainya. Selain itu, menurut arkeolog Supratikno Raharjo, emas juga digunakan sebagai alat transaksi jual-beli. Hal ini sudah umum digunakan sejak 9 Masehi, berarti nomor 1 kurang tepat. Poin 2, sejak awal abad ke-20, ketika bangsa Barat mulai datang ke wilayah Hindia Belanda, mereka melihat beberapa wilayah di Nusantara itu punya potensi untuk pertambangan emas. Makanya mereka melakukan eksploitasi pertambangan emas di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Banten, Belitung, Balikpapan, bahkan hingga ke Papua. Namun, eksploitasi tambang emas tersebut digunakan hanya untuk memperkaya pemerintah kolonial Belanda saja. Berarti nomor 2 sudah tepat. Poin 3, pada awal masa kemerdekaan, Presiden Soekarno menghimbau untuk melakukan nasionalisasi seluruh perusahaan yang ada di bawah tangan Belanda. Saat itu, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara, seperti menggaji para pejuang, menutupi krisis ekonomi, dan kebutuhan masyarakat lainnya, pemerintah menjual sebagian cadangan emasnya, meskipun saat itu cadangan emas kita sangat terbatas. Bahkan, saking berharganya, ketika ibu kota pindah ke wilayah Yogyakarta pada tahun 1946, cadangan emas juga turut dibawa ke wilayah Yogyakarta. Hal ini supaya Belanda tidak lagi merampas cadangan emas kita. Berarti nomor 3 sudah tepat. Poin 4. PT Aneka Tambang Tbk atau PT Antam itu didirikan pada 5 Juli 1968 di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Saat itu, Presiden Soeharto sangat berharap bahwa PT Antam ini bisa memenuhi kebutuhan nasional dan juga meningkatkan perekonomian secara nasional. PT Antam berhasil meningkatkan perekonomian pada masa Orde Baru. Bahkan, PT ini mengeluarkan logam mulia yang bersertifikat secara internasional, seperti London Bullion Market Association. Berarti nomor 4 sudah tepat. Poin terakhir, sejak tahun 2000-an hingga saat ini, masyarakat kita banyak sekali yang melakukan investasi ke emas karena dinilai sebagai aset yang aman dan tidak terpengaruh ketika nilai inflasinya sangat tinggi. Alasannya, karena emas itu tidak terikat dengan kebijakan moneter suatu negara serta ketersediaannya yang sangat terbatas. Itulah kenapa ketika inflasi naik, maka biaya produksi pencetakan emas itu juga ikut naik. Dengan demikian, diprediksi harga emas akan terus naik mengikuti harga inflasi. Berbeda dengan mata uang, yang kalau misalkan inflasi, maka mata uang tersebut akan turun. Berarti nomor terakhir sudah tepat. Nah, dari jawaban-jawaban yang dikasih sama AI, akhirnya kita paham nih, kenapa sih masyarakat Indonesia lebih memilih untuk berinvestasi ke emas. Tapi lagi-lagi aku ingetin, teman-teman jangan bergantung sama AI. Kalau mau nanya ke AI, kenapa pada akhirnya orang-orang berinvestasi ke emas dan harga emas selalu melonjak tinggi? Gak apa-apa, tanya aja. Tapi tetap harus cek lagi ke sumber-sumber yang valid dan terpercaya. Next, kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah!